Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vina Lesian Melani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai studi agama-agama. Apa itu agama? Agama merupakan suatu sistem yang mengatur tata kehidupan manusia yang berkaitan dengan kepercayaan dan peribadatan seorang makhluk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Agama sangatlah berperan penting dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pedoman yang memuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut pada akhirnya menjadi acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Studi agama-agama. Studi agama-agama adalah sebuah ilmu yang mempelajari agama-agama manusia. Max Muller adalah orang yang pertama kali mengenalkan studi agama. Beliau mengatakan bahwa orang yang hanya tahu satu agama, maka sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bisa memiliki sifat terbuka untuk memahami agama lain. Hal itu bertujuan agar kita bisa mengetahui hal lain dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Manfaat belajar studi agama-agama. 1. Mendapatkan wawasan holistik mengenai agama dan cara manusia beragama. 2. Membangun sikap toleran terhadap perbedaan jalan yang ditempuh manusia dalam beragama. 3. Memperoleh berbagai kemudahan. 4. Memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang pluralis. 5. Mempermudah kita dalam berdakwah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Agama-agama di Indonesia. Beberapa agama yang ada di Indonesia yaitu 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu, 7. Agama lokal. Masing-masing agama pastilah memiliki keunikan dan keciri khasan tersendiri. Hal itulah yang menyebabkan manusia mempunyai alasan yang kuat untuk memeluk agama yang dianutnya. Agama Islam. Islam adalah salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia ini. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemeluk agama Islam dinamakan Muslim. Pembawa ajaran Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Inti dari ajaran Islam adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran dan hukum Islam diambil dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang lahir di India. Agama Hindu diklaim sebagai agama tertua di dunia dan masih eksis hingga kini. Agama Hindu menyebut agamanya sendiri bersifat Ananta Anandi, yaitu abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ciri khas agama ini adalah reinkarnasi dan sistem kasta. Ada 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama keturunan Abraham. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa di Yerusalem. Konsep ketuhanan dalam agama Yahudi adalah monoteisme, yaitu menyembah satu Tuhan. Tetapi hingga kini mereka masih berselisih paham tentang siapa Tuhan yang satu itu. Sebagian menyebutnya sebagai Yahweh. Tetapi dalam tradisi Yahudi, nama Tuhan tidak boleh diucapkan. Agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang dibawa oleh Siddhartha Gautama di India. Agama Kristen.
Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Konsep ketuhanan dalam agama ini adalah monoteisme, tetapi ada Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Awalnya Kristen itu hanya ada satu, namun dikarenakan ada penyelewengan di gereja, maka muncullah sebuah paham yang dinamakan dengan Protestan. Oleh karena itu, Kristen terpecah menjadi dua sekte, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Agama Konghucu. Konghucu adalah sebuah agama yang diakui di Indonesia bersama dengan 5 agama yang lain. Agama ini berasal dari Cina. Konghucu muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Pembawa agama ini adalah Konfusius yang mengajarkan tentang akhlak. Agama lokal. Agama lokal adalah agama asli pribumi Indonesia. Beberapa contoh agama lokal yaitu Sunda Wiwitan, Kejawen, Jawa Sunda, dan lain-lain. Sekian dari saya, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.